pemerintahannya, Gubernur Papua Matius Fakiri mengingatkan seluruh ASN untuk dapat bekerja dengan baik, jujur, serta mampu berkontribusi kepada bangsa dan nehat. Lapor hampir gabungan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, jumlah pegawai 8.070 orang, hadir 3.412 orang, tidak hadir 4.658. Senin 20 Oktober 2005. Siap dilaksanakan. Kembali ke Bapak, membangun, kembali merajut kebersamaan untuk melayani masyarakat di Provinsi Papua yang kita cintai. Pada kesempatan yang baik ini, saya bersama Wakil Gubernur sangat mengharapkan semua kerjasama dari para ASN yang ada di Provinsi Papua ini. Kita tinggalkan semua perbedaan yang ada. Saya tidak. Tinggalkan perbedaan. Mari kembali ke semua tugas dan fungsi masing-masing. Mulai hari ini dan ke depan, saya berharap di semua SKPD memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang gratis bagi masyarakat Provinsi Papua. Para pimpinan SKPD ini dengarkan baik-baik. Tidak lagi memberikan layanan yang harus ada upahnya. Karena mulai hari ini kantor gubernur ini milik masyarakat. Saya membuka pintu ruangan saya untuk melayani masyarakat Provinsi Papua. Berarti yang di bawah harus dilaksanakan. Termasuk dengan pegawai-pegawai yang kecil-kecil. Saya sudah bilang ini berarti ini unsur pemberi kemampuan. Tapi setelah ini Anda akan berhadapan dengan hukum. Badan Keuangan Daerah harus dibisnikan. Kami itu baik-baik, bayar itu orang tua menghapus. Terima kasih Pak. Bulan Juli, September, dan salah kemarin bulan Oktober juga. Bulan September saja. Untuk saya bilang di depan tadi kita tidak uang, jadi kita beli itu. Tapi ini wajib harus dan teman-teman itu dan baik bayar. Sama kan hari ini walaupun kami beberapa hari lalu kesempatan presiden. Saya hari ini itu memulai hari pertama berkantor. Pada hari ini sebetulnya saya pasti berkantor di Kelurahan sini. Dan akan melaksanakan tugas saya sebagai gubernur provinsi. Maka saya akan perlu juga membangun silaturahim dengan semua pejabat maupun ASN yang ada di Provinsi Papua. Karena itulah sebenarnya sosio-ekonomi pelayanan Provinsi Papua. Kalau pemimpin tidak bisa berkomunikasi dan dekat dengan bawahannya, ini nanti kan merusak tatanan bagaimana melayani masyarakat yang ada pada diri saya selalu melakukan. Yang bertemu ini kan kami melakukan silaturahim. Saya berharap hari sebagai perdana, saya juga menyampaikan apa-apa yang bagian yang akan saya lakukan. Dan saya perlu dukungan dari semua SKPD dan tentunya ASN yang ada di Provinsi Papua. Kita di Provinsi Papua ini kan sebenarnya sudah, kalau barat air itu sudah tumpah karena sudah sesuai dengan, harusnya ya paling sekitar 4.000-6.000, tapi kita ada 8.000. Nah, ini kan membuat beban keuangan bagi Provinsi Papua, sehingga saya harus menyampaikan langsung, sehingga nanti pada saat kita mulai menggeser ASN untuk mengurangi beban keuangan khususnya dalam belanja pegawai, ini bisa digarap oleh para ASN. Tentunya kami akan selektif. Yang berikut tentunya dengan apel pertama ini perdana itu kan biasa dilakukan oleh semua pemimpin yang ada di Provinsi Papua, baik kami sebagai di kota, kami di kota, dan ini kan juga
pasti setiap ada gubernur itu akan melakukan hal yang sama. Jadi saya pikir ini bukan hal yang baru. Di situ juga kan kami akan menyampaikan apa-apa yang akan kami lakukan. Tadi saya menyampaikan sepintas atau sedikit daripada visi misi saya selama mencalonkan diri sebagai gubernur Papua. Saya berharap semua pegawai negeri atau pejabat yang ada provinsi Papua kiblatnya satu, yaitu gubernur yang namanya Mutiara Fakiri dan Narjoko. Kami berharap semua harus seperti itu. Karena saya selalu berlari cepat, ya saya berharap ASN juga berlari cepat. Di sisi lain, saya tadi sampaikan untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan hal-hal yang selama ini yang saya dengar, keluhan masyarakat maupun dalam institusi saya seperti terdahulu, bahwa melakukan hal-hal yang tidak terpuji, coba mengambil sedikit-sedikit yang harus pakai untuk pelayanan pemerintah di Provinsi Papua. Sehingga saya harus sampaikan, sehingga para pejabat ASN itu mendengar langsung dari mulut pemimpin. Yang berikut tentunya langkah-langkah ke depan, saya berharap Provinsi Papua ini kan akan menjadi etalase bangsa. Etalase bangsa bagaimana? Dia kan harus menjadi contoh bagi provinsi yang telah lahir. Kemudian kita tahu bahwa di zaman dulu, tanah Papua, provinsi Papua ini kan selalu bicara ya ada hal-hal yang miris. Kalau kita bisa membangun sesuatu untuk provinsi Papua yang sudah lengkap infrastrukturnya, dan itu kan bisa kita buat. Nanti saudara-saudara kita di luar Pasifik juga akan melihat datang belajar di sini, mereka akan cerita tentang kemajuan Papua. Nah, kami berharap karena etalase cerita-cerita tadi sampai kepada saudara-saudara kita yang masih tidak lagi yang hidup ya, selalu tinggal Papua untuk hal-hal yang tidak baik. Kalau semua orang dari luar, baik datang periksa kesehatan, datang belajar sini, dia akan cerita kebaikan dan kemajuan di Provinsi Papua ini akan menjadi sokong guru. Ada dari kita juga yang lain, yang Jawa, yang Papua, yang di luar negeri. Papua kita lebih maju. Dari Kota Jayapura, Tim Liputan Jayapura Pos mengabarkan.